Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan dengan judul Desain dan Prosedur Penelitian Kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Maulana Fauzi dengan NIM 14046251126. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik penilaian kuantitatif. Adapun poin yang pertama yaitu berbasis data angka atau numerik. Basis data numerik adalah jenis database yang berisi data dalam bentuk angka. Angka-angka ini bisa berupa bilangan bulat seperti jumlah siswa atau umur, atau bilangan desimal seperti tinggi badan, berat, atau nilai rata-rata karena berbentuk angka. Data ini sangat mudah diolah untuk perhitungan, analisis, dan pengambilan keputusan. Misalnya, di sekolah, basis data numerik bisa dipakai untuk menyimpan nilai siswa, menghitung rata-rata kelas, atau menentukan peringkat. Di dunia bisnis, digunakan untuk mencatat penjualan, keuntungan, dan stok barang. Bahkan, di aplikasi kesehatan, data numerik dipakai untuk memantau detak jantung atau tekanan darah. Kelebihan dari basis data numerik adalah keakuratannya dan kemampuannya untuk diolah secara cepat menggunakan rumus atau program. Dengan data ini, kita bisa membuat grafik, laporan, hingga prediksi. Jadi sederhananya, basis data numerik adalah tempat penyimpanan angka yang membantu kita memahami informasi secara lebih jelas dan terstruktur. Adapun poin yang kedua yaitu objektif dan standar. Objektif artinya penilaian didasarkan pada angka dan fakta, bukan pada pendapat pribadi. Siapapun yang menilai dengan kriteria yang sama akan menghasilkan nilai yang sama. Hal ini membuat penilaian menjadi lebih adil dan konsisten. Adapun yang standar, penilaian kuantitatif menggunakan aturan atau pedoman yang jelas, seperti rubrik, skala nilai, atau indikator tertentu. Standar ini memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara sistematis dan tidak berubah. Dengan adanya objektivitas dan standar yang jelas, hasil penilaian menjadi lebih tepat dipercaya, mudah dibandingkan, dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun poin ketiga, yaitu instrumen terstruktur. Instrumen terstruktur ini menggunakan alat ukur yang tetap dan kaku. Pertanyaannya tertutup sehingga responden hanya tinggal memilih jawaban yang tersedia seperti A, B, C, D, atau setuju atau tidak setuju. Yang keempat, itu fokus pada hasil akhir. Fokus pada hasil akhir ini lebih menekankan pada apa yang dicapai atau produk daripada bagaimana cara mencapainya atau proses. Yang kelima yaitu generalisasi. Hasil dari kelompok kecil atau sampel dianggap bisa mewakili gambaran seluruh kelas atau populasi yang lebih besar. Jenis-jenis penilaian kuantitatif. Yang pertama ada tes tertulis yang artinya pilihan ganda isian atau esai. Yang kedua ada tes lisan, tanya jawab, dan presentasi. Dan yang ketiga ada tes praktik untuk kerja atau praktikum. Yang keempat penilaian produk, yaitu hasil karya. Yang kelima ada portofolio, itu adalah kumpulan tugas. Dan yang keenam penilaian sikap skala angka, misalnya 1 dan 4, 1 sampai 4. Dan yang terakhir tes standar, yaitu ujian sekolah atau nasional. Variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Bagian ini menjelaskan objek yang akan diteliti dalam penelitian kuantitatif. Variabel harus dapat diidentifikasi secara jelas. Variabel independen atau bebas. Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel dependen atau terikat. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, definisi operasional adalah petunjuk bagaimana cara mengukur suatu variabel. Tujuannya agar pembaca memiliki persepsi yang sama terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya ada teknik sampling. Pengertian teknik sampling adalah cara yang digunakan
peneliti untuk menentukan sebagian anggota populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Tujuan teknik sampling: yang pertama ada menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua ada mempermudah proses penelitian. Yang ketiga mendapatkan data yang mewakili populasi. Dan yang keempat memungkinkan penelitian pada populasi yang besar. Selanjutnya ada jenis-jenis probability sampling. Probability sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi yang untuk dipilih. Selanjutnya yang kedua ada non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang sama pada setiap anggota populasi. Selanjutnya ada syarat sampel yang baik. Yang pertama, mewakili populasi. Yang kedua, jumlahnya cukup. Yang ketiga, dipilih secara objektif. Dan yang keempat, sesuai dengan tujuan penelitian. Yang selanjutnya ada kesalahan dalam sampling. Yang pertama ada sampel tidak mewakili populasi. Yang kedua, jumlah sampel terlalu sedikit. Yang ketiga, salah memilih teknik sampling. Dan yang keempat, bias dalam pemilihan sampel. Menyusun instrumen angket. Langkah penyusunan. Yang pertama, identifikasi indikator diambil dari definisi operasional. Yang kedua, membuat kisi-kisi, memetakan indikator ke dalam butir pertanyaan. Yang ketiga, skala pengukuran, menggunakan skala Likert atau sangat setuju, sangat tidak setuju. Yang keempat, uji validitas, reliabilitas, memastikan angket benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dan hasilnya konsisten. Kesimpulannya adalah penilaian dan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data angka yang bersifat objektif dan dapat dianalisis secara statistik. Jenisnya meliputi deskriptif, eksperimentif, kolerasi, dan komparatif. Dalam penelitian ini diperlukan variabel dan definisi operasional agar dapat diukur dengan jelas. Selain itu, digunakan teknik sampling untuk menentukan sampel yang mewakili populasi, serta angket yang disusun secara sistematis dan diuji serta rehabilitas.